Oke ya, bisa terlihat tampilannya belum? Bisa terlihat? Terlihat, Pak. Oke, jadi tulisannya apa nih tulisannya yang muncul di layar kalian? Takutnya ini beda. Yang muncul tampilannya apa? Kenapa? Life cycle of that this Oke, project. life cycle of data analytic Life project ya. cycle of Data analytic project. Oke, good. Ya. Jadi kan seperti yang sudah kita bahas bahwa ada yang namanya life cycle dari project data analitik itu ada 6 tahapan ya gitu ya. Yang pertama, kedua, ketiga, kemarin kita sudah mulai masuk ke yang pertama, menentukan dulu, memahami dulu terkait dengan isu understanding-nya. Terus yang keduanya memahami datanya nih, data apa sih gitu ya yang kita punya ini. Terus data preparation ini menyiapkan datanya ya, terus dieksplorasi. Nah ini memang belum sampai ke tahapan ini. 45-nya terakhirnya adalah memvisualisasikan. Nah saya ingin loncat dulu ke bagaimana memvisualisasikan. Sebetulnya data preparation itu yang kalau kemarin Excel itu kalian sudah belajar juga, kemarin udah mencoba juga. Data yang kita dapatkan ini dipahami dulu datanya apa sih gitu, datanya terdiri dari apa aja gitu ya. Kita pahami dulu terkait dengan datanya, terus objektifnya apa yang mau dicapai, goal yang mau dibuat itu seperti apa gitu ya. Terus disiapkan datanya, kalau ada data-data yang misalkan kemarin contohnya yang data-data yang aneh gitu ya, yang tidak sesuai, itu nanti ada proses penghapusan dan sebagainya ya. Itu di data preparation. Nah, kita sekarang langsung lompat dulu ke yang bagaimana memvisualisasikannya. Nah, untuk memvisualisasikannya ini sebetulnya toolsnya sudah ada. Jadi nanti kalian boleh menggunakan toolsnya Tableau atau menggunakan Power Builder, bebas ya, terserah nanti. Tetapi di materi sekarang ini saya hanya akan mencoba menunjukkan bagaimana kita memvisualisasikan datanya menggunakan Tableau gitu ya. Jadi lebih ke arah bagaimana menggunakan tools Tableau-nya gitu ya. Nah, ini tahapan ini nih yang kemarin kita sampaikan menggunakan yang namanya bahasa pemrograman Python gitu dan SQL itu yang terkait dengan tahapan yang keempat kelima ini gitu ya. Itu kita skip dulu yang ini ya, kita skip dulu, kita lompat ke yang sini hanya untuk dapat gambaran aja kira-kira nanti ujungnya seperti apa gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami sampai sini? jelas, Pak, jelas. Oke ya, jelas ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi. Jadi di laptop saya ini sudah terinstall aplikasi Tableau publik ya. Jadi Tableau publik ini sifatnya open source gitu ya, bisa kalian download nanti. Silakan nanti cara downloadnya itu standar lah, biasa ya, seperti halnya kita download tools-tools yang lain lah ya. Jadi saya nggak akan jelaskan cara ini, tapi yang jelas saya sudah mendownload dan ada di laptop yang saya pakai ini, gitu ya. Nah, poin yang pertama itu kan kita understanding data dulu ya, data understanding ini yang tadi itu ya. Kita harus paham dulu data understanding. Kita langsung ini ya, langsung ke studi kasus aja ya. Jadi studi kasusnya itu saya punya
data seperti ini. Sebentar ya, saya coba buka dulu datanya. Nah, ini data Superstore. Nah, data ini menyimpan informasi, tampilannya terlihat data Excel-nya? Terlihat nggak? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Nah, ini menyimpan informasi terkait dengan apa? Terkait dengan Oke, terkait dengan ini kelihatan nggak ini ya? Kita dengar itu dulu ya. Nah, informasi terkait dengan transaksi penjualan. Jadi setiap ada transaksi ini saya catat nih ID-nya gitu ya. Terus kapan dia ordernya saya catat juga. Terus kapan proses pengirimannya gitu ya. Jadi misalkan ini transaksi di tanggal 8 bulan 11 tahun 2016 misalkan. Terus dikirim tanggal 11 bulan 11 gitu ya. Ininya pengepakannya atau modelnya itu ada yang macam-macam, ada menggunakan standar kelas gitu, ada second class dan sebagainya. Nah, informasi ID-nya pun customer-nya pun saya catat juga ternyata gitu ya. Jadi di data ini misalkan saya pemilik Superstore-nya gitu ya. Saya punya data ini, kita akan coba analisa data tersebut. Gitu ya. Jadi pertama pahami dulu datanya ini informasinya data apa aja sih yang tersimpan gitu kan ya. Oh, ternyata ada nama juga nih, nama customer-nya gitu ya. Ada nama customer name-nya, terus ada segmennya itu apa pembelinya itu customer biasa atau home office dan sebagainya. Nah, negaranya mana gitu? Ini negaranya ternyata negara Amerika gitu. Ini kotanya mana gitu. Jadi artinya sebetulnya saya punya beberapa store. Jadi artinya ada beberapa toko di beberapa kota gitu ya. Jadi transaksi nomor 1 nih misalkan ada order ID ini tanggal segini gitu ya. Terus di mana yang terjadinya di kota Henderson gitu ya. Provinsi, postal code-nya gitu ya, region-nya gitu ya. Ini informasi. Nah, ini kategorinya nih. Nah, ada produk ID-nya, barang yang dibelinya apa nih? Setiap produk itu punya ID gitu ya. Ada nama produknya, ada produk itu dikelompokkan berdasarkan kategori, ada kategorinya furniture, ada perlengkapan kantor gitu ya, ada teknologi gitu, ya itu ya intinya. Jadi kita bisa bisa kelompokkan gitu berdasarkan pada kategorinya 3 ini gitu ya. Terus ada subkategori untuk furniture itu ada misalkan ada bangku gitu ya, ada meja gitu ya, ada macam-macam lah gitu ya. Nah, ini nama ininya, nama produknya. Nah, ini berikutnya adalah penjualannya nih. Jadi nilai penjualannya untuk yang transaksi pertama nilai penjualannya $261,96 gitu. Jumlah barang yang dijualnya adalah 2 gitu. Jadi ada dua item barang yang dijual, nggak ada diskon. Nah, untuk penjualan ini itu ada profitnya gitu. Profitnya seperti itu. Gitu ya. Ini untuk di sheet namanya order gitu ya. Ada juga ternyata data informasi pengembalian. Jadi kalau barangnya misalkan ternyata tidak bagus gitu ya, ini ada pengembalian. Misalkan contoh ini ada pengembalian dengan order nomor ini dikembalikan. Yes, semuanya itu dicatat. Ada yang pengembaliannya kalau misalkan dikembalikan berarti disimpan di bagian return ini. Terus ada juga ini people. Ini ceritanya petugasnya lah gitu ya, orangnya
Petugasnya berdasarkan pada regionnya dia bagi menjadi region, beberapa 4 region di sini ya dibaginya. Nah ini datanya untuk yang kita akan coba analisa ini. Jadi langkah pertama tentukan dulu objektifnya, pahami bisnis itunya ya. Tadi pahami terkait dengan bisnisnya. Berarti ini bisnis yang terkait dengan penjualan barang berdasarkan pada 3 kategori gitu ya. Taunya gimana kalau ini ada 3 kategori ya dari sinilah gitu ya. Di beberapa kotanya lebih dari 1, di negaranya di negara Amerika gitu ya. Kategorinya furniture dan sebagainya lah gitu ya. Kita bisa lihat di sini kita kategorinya apa aja, misalkan ternyata kategorinya kita lihat ada 3, furniture, office supplies, atau inilah perlengkapan kantor gitu sama teknologi gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami? Bisa, Ya. Pak. Nah, sekarang kita setelah kita pahami terkait dengan ininya, ini close aja ya, kita close ini udah tadi Excel-nya. Simpan, jangan simpan. Oke. Jadi data understanding-nya ternyata di data tadi menyediakan transaksi penjualan untuk setiap tahun di beberapa kota yang ada di Amerika. Taunya gimana bahwa setiap tahun? Ya dari date itunya gitu, date ordernya gitu ya. Kita tahu bahwa ini transaksi tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa gitu ya. Terus kita lihat tadi ada 3 kategori barang, yaitu furniture, perlengkapan kantor, dan teknologi. Untuk setiap kategori dibagi menjadi beberapa subkategori. Tanggal order dan tanggal pengiriman dicatat dan sebagainya lah. Ini kita pahami dulu datanya. Terus yang mau kita analisa itu apa sih gitu. Kita tentukan dulu objektifnya. Misalkan kita mau lihat berapa sih transaksi penjualan total gitu ya, misalkan katakan. Terus berapa transaksi penjualan untuk setiap tahun, kan kita nggak cukup dengan berapa sih total penjualannya gitu. Total penjualan itu bukan jumlahnya ya, tapi angkanya berapa uang yang kita dapatkan. Jadi transaksi penjualan itu berapa uang yang kita dapatkan, tapi bukan profit. Kalau profit kan udah pendapatan dikurangi dengan pengeluaran, maka itu kita sebut dengan profit. Keuntungan lah kalau profit itu kan ya. Kalau ini data penjualan sell, berapa transaksi penjualan setiap tahunnya. Jadi apakah tiap tahun itu ada peningkatan gitu. Jadi gimana bisnisnya nih, apa ada peningkatan atau enggak, jangan-jangan malah turun. Nah, misalkan jadi yang pertama itu ingin tahu dulu pastinya dari awal berdirinya, misalkan tahun berapa yang tercatat di data tadi, data Excel, sampai ke terakhir berapa total transaksi penjualan. Terus yang kedua ini kita mau lihat berdasarkan tahunnya, apakah trennya ada peningkatan kah atau malah terjadi penurunan gitu. Terus kita juga mau analisa kota dengan penjualan terbesar dan terkecil. Nah, kota mana sih yang penjualannya paling besar dan yang terkecil gitu ya. Nah, ini objektifnya ini sebetulnya kalau dilihat step yang tadi itu, ini step yang pertama objektif ini gitu ya. Terus berikutnya dari datanya kita pahami dulu, yang ini langkah yang kedua. Nggak, objektifnya ini jadi tidak berdasarkan data dulu, tapi ketika kita menetapkan objektifnya gitu ya, objektifnya tahunya dari mana ya, dari end usernya sebetulnya, yang mereka yang tahu lah kan, mereka yang bisnisnya punya bisnisnya. Tapi setelah kita ditentukan objektifnya, kalau kita lihat tadi ya, oke, jadi kalau kita lihat dari yang ini kan ada pertama menentukan objektifnya, memahami dulu ininya nih, memahami bisnisnya. Nah, ini baru ngomong datanya, tapi ini ada tanda panah bolak-balik kan ya. Jadi bisa jadi ketika misalnya ada satu objektif yang ingin dicapai tapi datanya nggak ada, ya objektifnya nanti dikoreksi. Gitu ya. Ternyata ada, setelah kita tahu datanya, ternyata ada juga yang
dari data ini bisa kita coba analisa lagi, bisa nambah objektifnya gitu ya. Jadi yang tadi ini objektifnya, berikutnya adalah memahami datanya, data understanding-nya. Nah, balik lagi ke yang tadi ini, misalkan analisa kota dengan penjualan terbesar dan terkecil, misalkan kita ingin tahu kota mana sih yang menghasilkan penjualan terbesar, gitu. Terus itu berdasarkan kotanya, berdasarkan tahunnya. Kita juga bisa juga menganalisa penjualan yang terbesar dan terkecilnya, misalkan berdasarkan kategori dan subkategorinya. Jadi berdasarkan kategori berarti ada 3 kategori tadi, ada furniture, perlengkapan kantor, dan teknologi. Yang paling banyak transaksi penjualannya itu yang mana gitu, dengan angka berapa gitu ya. Berdasarkan kategori maupun nanti subkategori. Nah, berikutnya misalkan produk dengan kategori apa yang profitnya paling besar dan yang paling kecil yang mana gitu kan. Karena kalau kita tahu profitnya yang paling kecil itu, mungkin nanti kita bisa tentukan apakah mungkin barang tersebut tidak perlu kita jual. Ini mah profitnya kecil, nggak usah lah jualan ini misalkan. Katakanlah kayak gitu kan, kita bisa, manajemen bisa memutuskan seperti itu ya. Karena ternyata malahan profitnya itu malahan minus misalkan gitu ya. Nah, jadi bisa ditentukan keputusan apa yang akan dibuat oleh manajemen terkait dengan transaksi yang kita punya ini. Kalau lihat dari Excel-nya itu tadi ya jelas kita agak susah untuk menganalisanya, gitu ya. Tapi berdasarkan tampilan-tampilan yang ada ini, nanti pihak manajemen bisa menentukan terkait dengan kebijakan dalam bisnis penjualan barang ini, gitu ya. Nah, berikutnya apakah ada relasi antara penjualan sales dengan profit? Nah, ada nggak kaitannya dengan sales? Apakah penjualannya besar, profitnya besar juga gitu, atau tidak seperti itu, tidak selamanya seperti itu gitu kan ya. Nah, ini akan kita coba lihat, kita coba analisa. Terus analisa juga untuk kota dengan profit kecil. Ini kendalanya apa nih? Ada kota-kota dengan profitnya kecil gitu. Apakah karena ada relasi pengembalian gitu? Karena mungkin di kota tersebut bisa jadi banyak barang-barang yang di-return gitu ya, dibalikin gitu loh. Ini kenapa nih balikin itu? Apakah karena mungkin barangnya cacat dari awal atau cacat pada saat misalkan proses packagingnya, misalkan ya, pengemasannya di jalannya gitu kan ya. Nah, itu nanti akan kita coba analisa. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami nggak? Paham, Pak, paham. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke tools-nya ya. Nah, saya sudah coba menjalankan tools-nya. Tapi ini saya coba ini aja ya, coba ulang lagi dari awal ya. Ini saya tadi nyoba-nyoba aja. Saya don't save. Oke, saya coba jalankan dari awal nih. Sebenarnya Tableau ini juga bisa menganalisa datanya yang format yang lain yang tersimpan di dalam database. Gitu, misalkan menggunakan database-nya MySQL atau menggunakan DBMS yang lain gitu ya. Nah, itu nggak ada masalah, nanti bisa kita jalankan sebentar ya. Tadi diklik belum ya? Oh, belum tadi. Oke, sudah terlihat tampilan tablunya? Sudah? Terlihat, terlihat Pak. belum? Sudah ya? Oke, jadi Terlihat, saya Pak, bisa terlihat. sumbernya itu, bisa ini pertama koneksikan dulu gitu dengan sumber datanya. Apakah datanya itu
itu bentuknya JSON, apa teks file atau Microsoft Excel atau data yang lain gitu ya. Kita bisa menggunakan data yang tersimpan di dalam database juga gitu ya. Karena kita menggunakan Excel, maka klik datanya sini, kita pilih datanya di sini open. Nah, maka sekarang datanya sudah muncul, sudah di sini ya. Kita lihat nih data source-nya nih, sumber datanya nih, data source-nya di sini. Ada tadi kan kita lihat di Excel-nya ada 3 sheet ya. Ada order, people, sama return. Oke, kita lihat dulu yang ordernya seperti apa di sini. Sama datanya dengan yang tadi, ada order ID, order date, ship mode-nya, customer ID, dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita mau lihat ada nggak sih relasinya antara order dan pengembalian misalkan ya, kita lihat aja di sini. Ada relasinya, ternyata ada relasinya. Oke, jadi berdasarkan apa nih? Berdasarkan order ID-nya, gitu kan ya. Oke, kita analisa dua dulu aja ya, nggak usah ada people dulu nih. Kita asumsikan seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke sheet pertama. Kalau kita mau menampilkan berapa sih jumlah transaksi gitu, ini dalam bentuk dolar ya, dalam uang gitu, berapa sih salesnya gitu kan ya. Kita tinggal drag yang di sini. Nah, kita lihat nih di tabel di sini nih. Ini ada tadi sheet-nya ya atau tabelnya, ada tabel order sama return yang sudah kita masukkan ke di dalam data source ini. Jadi tabel order sama return. Jadi kita lihat di sheet-nya ini, kita sudah melihat nih di tabel order ini ada beberapa field di sini ya. Ada kategori, city, country gitu ya. Ini kayak city-nya itu udah bentuknya map nih gitu ya. Terus customer ID gitu ya, semuanya ada di sini. Nah, berikutnya di sini ada juga yang informasi terkait dengan angkanya, value-nya gitu ya. Jadi ini itu adalah kalau di dalam database apa namanya data warehouse ini istilahnya itu ini tabel dimensi gitu ya. Data ini data angka-angka yang akan kita analisanya. Oke, kalau misalkan kita mau tahu berapa jumlah sales penjualannya, tinggal drag ini ke sini. Berarti ini total penjualannya itu ya sebanyak bisnis kita itu sebanyak 2.297.201 US dollar misalkan katakanlah ya. Gitu. Nah, ini totalnya kalau kita lihat dari yang sini kita mana tadi ya yang bukan di sini, sorry, maaf. Kalau kita lihat di sini gitu yang nomor 1, berapa transaksi penjualan totalnya ya, totalnya itu kita bisa lihat di sini ada sebanyak 2.297.201 US dollar. Nah, kalau kita lihat pertanyaan berikutnya ini, berapa transaksi setiap tahunnya, apakah ada trennya naik atau turun gitu. Maka kita bisa lihat berdasarkan pada apa? Berdasarkan pada ini untuk sumbu Y-nya gitu ya, sumbu X-nya itu berdasarkan pada apa namanya ini berdasarkan pada ordernya ya, date ordernya. Nah, kita lihat di sini. Kita bisa lihat, oh ternyata kita ganti gambarnya ya. Oke, kita balikin aja ya gini. Oke, nah jadi kita lihat di sini ternyata penjualannya itu ada peningkatan nih dari tahun ke tahun. Walaupun di tahun 2015 ini ternyata ada penurunan sedikit lah ya. Dari 484, 247 menjadi 470.533. Jadi ada penurunan, tetapi dari 2015 ke 2016 ke 2017 ternyata ada peningkatan yang cukup signifikan gitu kan. Nah, ini informasi ini kan dibutuhkan oleh manajemen gitu ya terkait dengan bisnisnya tersebut. Oke, sekarang kita jawab lagi pertanyaan berikutnya nih. Berapa transaksi, apakah analisa kota dengan penjualan terbesar dan terkecil? Ini kan tadi berdasarkan tahunnya nih. Sebetulnya dari transaksi yang ada ini, gitu, kota mana sih yang transaksi penjualannya besar?
paling besar, atau mungkin yang paling kecil yang mana gitu. Mungkin nanti dari informasi yang paling kecil itu kita bisa handling nih, ini kenapa nih penjualannya kecil gitu. Nah kan kayaknya di kota-kota yang kecil mah kita tutup aja lah, nggak usah ada dibuka store di area tersebut misalkan katakan. Nah bisa juga kan kayak gitu ya. Oke, kita misalkan mau tambahkan jangan di sheet 1 ya, kita tambahkan aja di sheet 2 ya. Misalkan salesnya kita masukkan sini. Kita lihat berdasarkan apa? Berdasarkan misalkan di sini tadi city-nya gitu ya. Berdasarkan kotanya. Nah, ternyata kayak gini nih, banyak banget ya kotanya ya. Jadi kita lihat yang terbesar atau yang terkecil gimana, kita urutkan berdasarkan yang ini ya. Ini button ini untuk urutin dari yang gede ke yang kecil. Wah, ternyata yang paling besar itu transaksi penjualannya ada di kota New York gitu ya. Berikutnya disusul oleh Los Angeles gitu ya. Berikutnya San Francisco dan seterusnya lah ya. Ini sampai ke yang kecilnya juga ada. Yang kecilnya mana nih? Wih, ini banyak banget. Gitu. Oh, malah nggak ada yang nilainya nggak ada ya. Gitu kalau kita lihat seperti itu. Nah, ini malah tidak ada transaksi di sini. Yang ada ini terkecil ini di Wilson. Yang ini malah nggak ada nih. Beberapa kota tidak ada. Gitu ya. Oke. Nah, bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami nggak? Jadi Bisa Pak, bisa. mudah sekali kalau menggunakan tools itu ya, Tableau maupun yang lain, gitu ya. Oke, misalkan langkah berikutnya yang kita lihat apa nih? Oke, analisa penjualan paling besar dan berdasarkan kategori dan subkategorinya. Nah, kita lihat nih yang paling besar apa sih gitu. Berdasarkan kategori yang ada ini kan kita cerita tahunya ini cuma rupiah ya, dolarnya aja nih yang tahu. Oh, Angeles menghasilkan New York menghasilkan 256.368 US dollar misalkan ya. Tapi ini didapatkan dari mana ini itu untuk kategori mana gitu. Kita nggak dapat informasinya di sini gitu ya. Kita bisa lihatnya misalkan tadi kita ngomong masih sales nih. Masih sales, kita lihat berdasarkan pada kategorinya, gitu ya. Oh, ternyata, ini ada sebanyak 742.000 US dollar untuk furniture, untuk yang perlengkapan kantor ada 719, yang paling banyak adalah yang kaitan dengan teknologi, gitu ya. Nah, tapi kita ingin lebih detail lagi nih, nggak cuma berdasarkan kategori, ingin berdasarkan pada subkategorinya. Oke, kita masukkan di sini subkategorinya. Ternyata kita urutkan dari yang besar aja ya. Ternyata untuk yang furniture itu penjualan terbesar itu ada di kursi gitu ya. Sementara untuk yang perlengkapan kantor yang terbesar itu ada di storage gitu ya, sama yang terkecil ada di fastener itu apa ya, saya nggak paham juga. Nah, untuk yang teknologi yang banyak itu 330.000, 7 itu untuk yang pons, yang terkecil itu Coviers gitu ya. Kira-kira kayak gitu untuk yang penjualan berdasarkan pada kategori. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami Paham ya? Pak, paham. Paham ya? Oke, good. Nah, jadi ini bentuk sajiannya bisa kayak gimana sih? Ya bentuk sajiannya bisa macam-macam tergantung datanya. Gitu ya, mau ditampilkan. Boleh kan kalau tadi kan ada informasi city gitu, bisa nggak ditampilkan dalam bentuk map gitu ya, boleh aja kalau misalkan kita coba ya misalkan ya. Kita lihat sel penjualan gitu berdasarkan city-nya gitu. Terus kita tampilkan dalam bentuk
bukan diagram batang tapi dalam bentuk map gitu ya. Oh ini ternyata yang lebih besar nih, ini kelihatan gedenya. Untuk yang ini New York, lebih gede ini, yang ini tadi lebih kecil gitu ya. Oke, bisa seperti itu. Nah, ini juga kecil-kecil nih. Kecil kan gitu ya. Atau bisa juga kita lihat dari sini nih, mungkin orang bisa ngelihat, oh ternyata paling gede ini nih, yang pojok ini gitu ya. Nah, yang paling kecil ya ini tadi. Salesnya ada cuma $2 nih gitu, barangnya nggak tahu barang apa kan gitu ya. Bisa juga misalkan kita nampilin informasi sales berdasarkan pada kategori untuk yang ditampilkan dalam bentuk misalkan apa ini diagram pie gitu ya, boleh, terserah, bisa juga gitu ya. Oke, misalkan yang ini pun saya pingin kategorinya itu nggak gini tampilannya, boleh juga. Misalkan ini saya pinginnya gini deh gitu ya, melihatnya boleh gitu ya. Atau ya udah bagus yang gini deh. Gitu ya. Nah, misalkan kita lihat lagi satu lagi, misalkan ada nggak sih relasi antara penjualan dengan profit gitu ya? Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari tabel di sini kan kita lihat bahwa yang paling laku itu untuk furniture ini adalah kursi gitu ya. Tapi ini belum ngomong tentang keuntungan ya. Ini baru penjualannya aja ada sebanyak 328.449 US dollar gitu. Tapi apakah ini untung atau enggak ya lihatnya dari profit. Nah, misalkan kita lihat ada nggak sih relasinya antara ini dengan profit. Nah, misalkan kita kayak gitu ya. Untuk sales kita mau lihat juga profitnya. Oh, gitu ya. Nah, kita mau lihat berdasarkan apa nih? Berdasarkan kota kah misalkan? Oke, kita lihat berdasarkan kota dulu deh. Kok country sih? Berdasarkan city. Nah, kita lihat. Jadi ternyata ada kota-kota yang profitnya itu malah minus gitu loh. Ini di Philadelphia misalkan, Houston misalkan ya, ini Chicago gitu lah. Ini ternyata ini minus nih gitu ya. Padahal penjualannya ada lumayan besar juga nih gitu ya. Tapi ternyata minus nih. Kenapa minus kan gitu ya? Bisa kita analisa lebih lebih detail. Saya ingin analisa ini aja deh tiga kota ini. Nah, berarti di sini di city-nya kita bisa filter berdasarkan tiga kota tadi. Ya, Philadelphia, terus misalkan Chicago sama Boston ya gitu, misalkan kita mau difilter berdasarkan ini. Oke, kita nonkan seluruhnya dulu. Tadi apa namanya? Kita mau tampilkan Philadelphia. Terus apa lagi tadi? Boston ya. Apalagi tadi itu selain Philadelphia apalagi? Ya lupa saya. Philadelphia, Boston mana ya? Ini sama Chicago. Oke, jadi kita mau analisa ini aja, misalkan ya. Oke, jadi boleh kita analisa yang lain, udahlah biarin dulu. Sekarang kita mau analisa ini. So, ternyata di sini itu ada penjualan besar, tapi malahan
minus profitnya gitu. Nah, ini lebih besar nih, minusnya lebih gede, lebih kecil lagi gitu. Yang ini di Houston juga ada, tapi nggak terlalu sebesar di Philadelphia misalkan. Chicago lebih kecil itunya salesnya, tapi ininya lebih kecil. Nah ini yang lebih besar itu kenapa nih gitu ya. Nah tapi kan bisa jadi sebetulnya yang bikin dia profitnya minus itu apa gitu, produk apa gitu kan ya. Kita juga bisa lihat berdasarkan pada kategorinya gitu ya. Misalkan kita mau lihat berdasarkan pada kategorinya. Oke, berarti yang tadi itu, nah ini penyebab terbesar untuk yang Philadelphia ini penyebab profitnya minus terbesar ini adalah ini nih, furniture nih, gitu ya, furniture. Nah, kalau yang untuk di Houston ini yang penyebab profitnya ini itu adalah si apa nih perlengkapan kantor, perlengkapan kantor. Kalau di Chicago sama juga perlengkapan kantor gitu ya. Nah kalau ini malahan teknologi malahan untung surplus, masih surplus gitu. Jadi yang kita harus fokuskan ini ternyata untuk di 3 kota ini yang penyebab terbesar itu adalah yang menyebabkan dia profitnya minus itu ada 2 nih. Gitu. Tapi untuk yang ini teknologi juga sama ya untuk yang Philadelphia ini. Gitu ternyata teknologi juga menyumbangkan nilai minus nih gitu. Nah, seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami nggak? Suara saya kedengeran nggak ya? Terdengar Pak, jelas. Jelas ya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat banyak hal lah gitu ya. Mungkin bisa jadi ini mungkin ada kaitannya dengan diskonnya kah gitu ya. Atau kaitannya dengan apa gitu lah. Jadi nanti kita bisa lihat lebih lebih detail atau mungkin kita ingin lebih detailnya berdasarkan pada subkategorinya lah gitu ya. Kita ingin detailkan berdasarkan subkategorinya untuk 3 kota ini. Gitu ya kita bisa lihat penyumbang terbesarnya itu untuk yang subkategori apa sih yang menyebabkan dia minus itu. Nah misalkan contohnya ini di kota Houston ini penyebab minusnya itu ya profitnya minus itu untuk yang subkategori binders gitu ya. Nah kalau berikutnya adalah ini kategori-kategorinya lah ya, yang jelas kita bisa lihat satu-satu. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Ada yang mau tanyakan tidak? Tidak Pak, tidak ada. Tapi kalian paham nggak? Tapi memang harus dicoba ya. Yang ini kan nggak bisa tidak dicoba. Jadi kalian berangkat dari tadi dulu, datanya itu tentukan objektifnya, pahami bisnisnya. Kalau udah paham bisnisnya, kalian bisa tentukan ini. Cuma kalau kita kan tadi ngambil ke datanya dulu, kita lihat datanya, karena kita kan posisinya bukan sebagai pelaku bisnisnya, jadi kita nggak ngerti ini itunya. Ini bisnisnya apa, datanya apa yang tersimpan gitu kan ya, kita nggak paham itu. Jadi kita berangkat dari memahami datanya dulu, baru menentukan objektif. Tapi kalau seorang pebisnisnya harusnya menentukan objektifnya dulu.
objektif ini baru bisa ketahuan, tahunya dari mana ya setelah kita tahu tentang ini memahami bisnisnya. Jadi business understanding tadi gitu ya. Gitu. Bisa dipahami sampai situ? Ada yang mau tanyakan? Tidak? Sampai sini? Tidak sepertinya Pak. Jadi sekarang langkah berikutnya kalian coba download toolsnya, terus dicoba-coba dengan studi kasus yang kalian, data yang kemarin kalian sudah coba analisa menggunakan Excel, gitu ya. Nah itu kalian coba menggunakan tools Tableau atau boleh pakai Power BI juga nggak masalah, silakan aja, ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu Pak, dicobanya sambil dipresentasikan tidak Pak? Kalian coba dulu. Nah setelah kalian coba, kalian bikin, nanti kalian sudah punya kayak gini-gininya gitu. Nah yang objektif nomor 1 apa nih? Nah objektif 1 kan ini berapa transaksi penjualan total, ini bisa tunjukkan, oh ini nih yang ke-1 saya udah, oh yang ke-1 udah diganti ya, bukan kayak gini. Oke lah, kayak kira-kira kayak gitu itunya. Jadi ada gambar-gambarnya untuk yang setiap objektif yang sudah kalian tetapkan ini. Gitu. Ya, coba dulu nanti ujung-ujungnya ya harus presentasiin. Itu untuk menunjukkan bahwa kalian paham dengan toolsnya, gimana caranya kalau nggak dipresentasikan. Ya. Bisa dipahami? Bisa Pak, bisa. Pak. Oke, nah saya berharap nanti tetap dikerjain ya. Kalian coba download, kalian coba nyoba, karena ini mah bukan kopi, ini mah gula merah. Kopi ada kopi sana, kopi puntang. Gitu ya. Produk name apa perlu dibeli sini? Enggak lah, kalau pimpinan kan tidak perlu tahu produk nama produknya kan bisa ratusan kalau itu kan gitu ya. Sebanyak nama produknya mah. Tapi dikelompokkan berdasarkan kelompok-kelompok tadi. Nah, di situ mungkin bisa ini. Gitu. Nah, ada relasinya enggak antara ini penjualan nih, ini ternyata nggak terlalu laku nih di kota-kota tertentu tadi. Mungkin pelayanannya nggak terlalu bagus nih, karena dari bisa ngelihat dari ininya ya, dari order date-nya misalkan dengan pengirimannya gitu ya. Oh ternyata jauh nih gitu. Jadi artinya customer-nya udah nggak puas gitu karena lama gitu pesennya itu gitu. Wah kalau pesen ini mah dari toko kita itu nggak terlalu menarik, barangnya sih murah, tapi lama gitu misalkan. Gitu. Nah itu kan jadi ini juga. Ya, banyak nih yang perlu dianalisa ini, yang perlu dianalisa banyak dari data tadi itu.